Pegiat hiburan di media sosial, Dinar Kendi ditangkap polisi setelah turun ke jalan memakai baju bikini. Dia membawa spanduk bertuliskan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Pramu musik atau DJ itu ditangkap polisi Resort Jakarta Selatan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 malam. Kasus ini mendapatkan tanggapan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso SH berikut ini. Tindakan polisi ya ada dasarnya. Mengenakan undang-undang porno aksi, pornografi dan juga pelanggaran undang-undang ITE itu ada dasarnya. Tetapi tindakan polisi tidak menahan itu satu sinyal yang baik. Saya mau melihat fenomena Dinar Kendi dulu ya. Ini fenomena yang menurut saya perlunya edukasi hukum buat para YouTuber nih. Juga untuk para masyarakat, untuk anggota masyarakat ya, yang mau mengekspos dirinya melalui media sosial. Harus diedukasi soal hukum. Karena ada rambu-rambu hukum dan undang-undang harus mereka pahami. Ya mereka harus setidak-tidaknya minta nasihat hukum lah kalau mau melakukan satu aksi. Nah sekarang terkena Dinar Kendi ya. Saya melihat tindakan polisi ya ada dasarnya. Mengenakan undang-undang porno aksi, pornografi dan juga pelanggaran undang-undang ITE itu ada dasarnya. Tetapi tindakan polisi tidak menahan itu satu sinyal yang baik. Sinyal yang baik bahwa ada pemahaman polisi tindakan ini sebagai satu pembelajaran. Tapi lebih lanjut lagi Pak Polisi, menurut saya diperlakukan saja restoratif justice untuk saudari Dinar Kendi, ya, restoratif justice. Karena ini ketidaktahuan dia tentang tindakannya itu melanggar hukum. Jadi di sana poin utamanya. Restoratif justice itu adalah satu penerapan penegakan hukum yang bisa memenuhi rasa keadilan semua pihak, ya. Masyarakat terpenuhi rasa keadilannya. Tetapi terhadap pelaku juga tidak diperlakukan satu tindakan represi hukum ya. Karena ketidaktahuannya. Kalau dia tahu tentu dia tidak akan melakukan. Ya. Banyak contoh yang sudah dilakukan, orang-orang yang melakukan penghinaan di medsos ya, kita tahu ya. Rejim zalim itu pelanggaran hukum ya, rejim zalim. Kemudian pengancaman terhadap Pak Jokowi dulu pernah ada. Terhadap mereka kan tidak kemudian diperlakukan satu tindakan hukum keras. Saya pikir terhadap Dinar Kendi juga ada keseimbangan. Dicari adalah jalan solusi yang adil untuk semua pihak. Kondisi masyarakat yang tertekan akibat penerapan PPKM ini adalah satu kondisi nyata. Kita tahu di Bandung ada satu kelompok pegiat hotel dan restoran, koordinatornya melakukan aksi percobaan bunuh diri akibat PPKM di beberapa tempat juga. Ini satu sinyal bahwa kondisi ini harus disikapi oleh masyarakat dengan satu solusi pemenuhan kebutuhan mereka. Ya, pada satu sisi memang ada kewajiban pemerintah untuk mengatasi kondisi pandemi ini. Sekali lagi ya, Polri kita apresiasi sedang menggenjot satu hari 1 juta vaksin. Ini satu tekad dari Kapolri dan juga Panglima TNI ya. Supaya didapatkan 70% warga yang sudah divaksin dan herd immunity.
ini adalah salah satu upaya. Yang upaya yang lain adalah sebetulnya menurut Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, harus ada pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Ketika ini tidak dilakukan, timbul akibatnya. Memang ada ya bantuan-bantuan tetapi tidak mengenai sasaran. Nah, bagaimana situasi ini? Apakah akan dilepaskan masyarakat pada mengatasi masalahnya sendiri, kemudian pemerintah menerapkan ketentuan PPKM, kemudian juga dengan satu penegakan hukum, karena Inmendagri itu tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana. Ini problem-problem yang harus diatasi. Jadi ini menjadi satu catatan-catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.